Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Selamat menonton. Dan buat kalian yang baru nonton, tolong di subscribe dan di like sebagai support kalian kepada saya. Kemudian buat kalian yang gak suka, silahkan dislike, boleh, gak apa-apa. Buat kalian yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, sesuai judulnya, hari ini saya mau ngebahas tentang pinjaman online lagi. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita lagi pandemi ya, lagi pinjaman online itu lagi naik daun, jadi lagi banyak yang kekurangan dana buat kebutuhan sehari-hari, buat berobat misalnya, atau buat benerin motor, atau bahkan buat pacarnya. Jadi karena uangnya kurang, banyak yang memutuskan untuk meminjam uang di pinjaman online, karena saking gampangnya kalian cukup isi data, kalian foto pakai KTP, duitnya bisa masuk ke rekening kalian secara langsung gitu ya. Cuman yang perlu kalian pahamin itu, buat kalian yang pemula ya, minjem online itu sama dengan kalian minjem uang ke rentenir kalau zaman dulu ya. Jadi banyak resiko-resiko yang akan kalian hadapin. Salah satunya adalah ketika kalian gagal untuk membayar utang kalian, kalian bakalan diteror biasanya. Udah banyak yang ngalamin, banyak kasusnya di internet, kalian bisa searching aja. Jadi ada yang diteror, ada yang datanya disebarin, ada yang rumahnya diacak-acak ya kan. Jadi itu tuh serem banget. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk meminjam uang, sebaiknya kalian pelajarin tips-tips nih. Banyak-banyak kalian cari tahu gimana sih cara mengisi data di pinjaman online supaya kedepannya resiko-resiko yang udah itu terhindarin ya kan. Walaupun bisa dibilang sulit sih menghindarin hal seperti itu ketika kita mengisi data secara jujur. Tapi kalian gak boleh bohong juga ketika ngisi datanya, karena hutang ini sebetulnya dia tidak masuk ke ranah hukum pidana selama kalian mengisi data secara jujur. Jadi kalau kalian punya hutang, kalian gak bisa tuh ditangkap polisi selama kalian ngisi datanya jujur. Kalian bisa ditangkap polisi ketika kalian berbohong masalah data ya. Tapi jadi itu dihindarin. Oke, nggak usah panjang-panjang. Jadi cuman sedikit sih tipsnya yang dari saya. Ini yang menurut saya penting banget. Ya, kita langsung masuk ke yang pertama aja ya. Tips yang pertama menurut saya adalah kalian harus menyiapkan mental kalian. Karena begitu banyaknya resiko yang didapatkan nantinya, kalian wajib untuk mempersiapkan mental kalian. Mental untuk apa? Pertama, mental untuk membayar. Jadi pastiin ketika kalian memutuskan untuk meminjam hutang ke aplikasi online ini, kalian sudah menghitung gaji kalian sisanya berapa yang kepake untuk membayar hutang ya. Jangan asal-asalan minjem utang yang gede banget tapi nanti di akhirnya kalian bingung ngebayarnya pakai apa. Kedua, ketika kalian memutuskan menghutang, jadi pasti ada dua kemungkinan. Semua manusia pasti pengen utangnya terbayar lancar ya kan, gak ada kendala. Tapi kadang di tengah jalan tuh banyak aja kejadian. Misal uangnya kepake lah, kitanya dipecat lah, atau uangnya, pokoknya intinya kita gak bisa bayar. Nah ketika kita gak bisa bayar, mental kalian harus benar-benar disiapin. Karena ketika nanti misalnya terjadi penyebaran data, kalian diancem, nah itu kuat-kuatan mental aja. Kalau kalian mentalnya kuat, ya kalian bakalan bisa ngadepinnya. Tapi kalau mental kalian gak kuat, bisa-bisa orang tua kalian ikut-ikutan kena. Sorry ada yang telepon. Bisa-bisa mental orang tua kalian kena, kemudian kalian malah banyak kasus kayak bunuh diri gitu, jangan sampai. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi siapkan mental kalian. Kemudian yang kedua, karena kalian meminjemin pinjaman online, masuk ke tips kedua, pastikan data kalian bagus. Kenapa harus bagus? Karena pinjaman online itu mengandalkan data SLIC sama BI checking, atau itu biasanya di dalam perbankan atau Bank Indonesia ada data nasabah-nasabah yang sebelumnya itu pernah misal kayak minjem duit lah, ngajuin cicilan motor atau ngajuin cicilan rumah, semuanya terekod di sana. Nah ketika kalian pernah minjem uang di sana lalu kalian nggak bisa bayar gitu, biasanya pengajuan kalian bakalan otomatis ditolak.
Atau mungkin kalian sekarang lagi ngejalanin cicilan rumah, terus ada cicilan handphone juga, terus ada cicilan motor juga. Itu kemungkinan ditolaknya juga besar, karena nanti di BI checking itu ada statusnya, kalian itu golongan berapa kelihatan. Jadi kalau kalian sekarang udah tahu data kalian jelek, ya nggak usah minjem online karena kemungkinan ditolaknya lebih besar. Tapi kalau kalian mau coba-coba ya silahkan. Tapi rata-rata biasanya kalau pengguna baru pasti datanya bersih-bersih semua ya. Oke. Nah itu yang kedua. Kita masuk tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu pilih aplikasi pinjaman online yang mau kalian utangin. Nah ini penting banget. Kenapa ini penting banget? Karena di luar sana itu ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi legal sama aplikasi ilegal. Apa sih bedanya? Jadi aplikasi legal itu secara sederhana aplikasi yang terdaftar di pemerintahan kita, yang diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi ketika kalian punya masalah dengan aplikasi ini, kalian bisa melaporkannya ke pihak terkait ya, ke kepolisian keuangannya, ke si OJK tadi. Jadi misal kalian punya utang, terus kalian nggak bisa bayar, terus kalian kayak dicegat, diteror gitu, diancem, nah kalian bisa tuh laporin ke OJK. Nah terus nanti ditindaklanjutin gitu ya. Atau kalian punya utang gede banget di aplikasi ini, terus kalian nggak sanggup bayar, nah kalian bisa selesaikan di OJK masalah ini, nanti dicari solusinya gitu ya. Terus yang kedua aplikasinya itu ada aplikasi yang ilegal. Jadi aplikasi ilegal ini aplikasi yang nggak terdaftar di OJK itu tadi. Jadi ini aplikasinya aplikasi yang non resmi lah jadinya. Nah susahnya kalau kalian ngajuin di aplikasi non resmi itu, kalau kalian ada apa-apa permasalahan di luar misalnya yang nggak sesuai prosedur, kalian nggak bisa ngaduin ke OJK-nya nih. Jadi kalian nggak bisa dibantu nantinya. Nanti kalian malah yang disalahin. Kenapa minjem uang ke yang non resmi gitu? Jadi susah juga. Terus perbandingannya kalau yang ilegal itu biasanya bunganya lebih kecil daripada yang ilegal. Jadi keuntungannya banyak kalau kalian download aplikasi yang legal yang dari pemerintah. Pertama, data kalian nggak disalahgunain, kemudian bunganya juga lebih kecil. Ketika ada kendala juga kalian lebih gampang gitu ya. Terus fungsinya memilih aplikasi juga untuk membandingkan bunga yang lebih kecil sama yang lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena walaupun sama-sama ilegal, biasanya bunganya juga beda-beda nih. Jadi nggak semuanya bunganya itu sama. Misalnya saya kasih contoh. Kenapa tips ketiga ini sangat penting? Jadi tips ketiga ini yang saya bilang tadi untuk memilih aplikasi pinjaman online yang mau kalian pinjamin. Jadi contohnya saya membandingkan aplikasi Kredivo sama Indodana. Jadi dua-duanya ini aplikasi yang legal ya. Saya contohin, saya sama-sama mau minjem duit 1 juta ke si Kredivo dan Indodana ini ya. Nah di Kredivo, ketika saya pinjem uang 1 juta, oke, untuk tenornya kita samakan 3 bulan. Jadi saya mau minjem duit 1 juta di 2 aplikasi ini dengan cara ngebayarnya 3 kali selama 3 bulan. Nah di Kredivo ini kita bisa minjem duit 1 juta selama 3 bulan. Total yang kita bayarkan ke si Kredivo ini sebesar Rp1.078.020. Jadi bunga yang saya dapetin itu cuma 78.000 dari totalan saya minjem 1 juta. Yang mana kalau dicicil per bulannya itu cuma Rp359.340. Jadi masih kehitung lah ya. Jadi kita minjem 1 juta, yang dikembaliin 1.078.000. Ya, is okay lah, masih masuk akal gitu. Nah, gimana kalau di Indodana? Indodana ini ketika kita minjem uang 1 juta rupiah, ketika saya mau cicil selama 3 bulan, ternyata yang harus saya kembaliin total dari pinjaman saya selama 3 bulan itu sebesar Rp1.630.500. Ini bedanya jauh banget ya. Bedanya ini hampir 500 ribuan something. Nah, ini contoh kecil, di luar sana masih banyak lagi aplikasi-aplikasi
yang bisa jadi bunganya lebih kecil dari Kredivo atau bisa jadi lebih besar juga dibanding si Indodana. Nah, dari dua contoh perbandingan ini tentu saya atau kalian harus memilih yang Kredivo karena bunganya lebih kecil. Di Kredivo ini biaya adminnya cuman berapa nih, 10% aja dari total pinjaman, sedangkan di Indodana ada biaya provisi Indodana atau biaya admin senilai 400.000. Itu gede banget kan? Jadi rajin-rajinlah kalian ketika mau minjem duit itu tanya-tanya dulu sama teman-teman kalian yang udah pernah pakai aplikasi pinjaman online, atau kalian searching di internet ya. Itu ya, pentingnya tips ketiga, memilih aplikasi apa yang mau kalian utangin. Kemudian kita bakalan masuk ke tips selanjutnya. Ketika kalian minjem pinjaman online, kalian itu harus mengisi nama dan data kalian. Tapi kalian juga harus mengisi kontak darurat. Nah, ini nih. Jadi tips selanjutnya yang keempat, itu persiapkan kontak darurat yang mau kalian daftarin. Fungsinya apa sih kontak darurat ini? Jadi fungsinya kontak darurat ini ketika kalian nggak bisa dihubungin, misal mungkin ketika jatuh tempo kalian belum bayar, terus telepon kalian ini nggak bisa ditelepon, nggak bisa di SMS, nggak bisa di WhatsApp, email kalian juga mungkin lupa passwordnya gitu ya, di email nggak masuk. Nah, inilah fungsinya kontak darurat untuk menanyakan kabar kalian. Tapi keseringan yang namanya pinjaman online itu, debt collectornya itu biasanya ketika nge-WhatsApp, nge-nelpon, nge-SMS bisa dibilang kurang sopan gitu ya. Ada yang maki-maki, ada yang nyebarin berita bohong kayak gitu. Makanya ketika kalian mendaftarkan kontak darurat ini, kalian pertama sebisa mungkin konfirmasi dulu ke orang yang mau kalian daftarin. Jadi sewaktu-waktu kalau kalian gak sanggup bayar, si orang yang kalian daftarin ini ngerti, jangan asal daftarin aja ya kan. Terus kedua, pasti kontak darurat juga temen main kalian lah, atau orang-orang terdekat kalian. Jangan sampai kontak darurat ini kalian daftarin mertua kalian misalnya, atau bos tempat kerja kalian. Nah, itu bahaya gitu ya, nggak boleh. Atau mungkin kalau kalian punya lebih dari satu nomor, saran saya kalian bisa jadiin tuh nomor kalian yang lainnya itu sebagai kontak darurat. Jadi ketika si pinjaman online ini nelpon, kalian sendiri yang angkat. Jadi kalian terhindarkan pertama dari rasa malu ya kan, udah mana pusing mau bayar utang, nggak punya duit, tiba-tiba si aplikasi ini nelpon ke kontak darurat ya kan, malah bikin malu kalian. Mending kalian pakai nomor kalian aja gitu, atau kalian persiapin ya modal, beli kartu untuk khusus untuk kontak darurat aja gitu. Terus yang kelima, tips yang kelima adalah amankan data pribadi kalian. Nah, maksudnya amankan data pribadi ini adalah supaya data kalian gak disalahgunakan. Cuman kalau kayak KTP itu kan harus asli, itu udah tertera ya, kayak foto kalian, nomor nicknya. Tapi ada nih beberapa hal yang bisa kalian hindarin. Misalnya kalian punya HP ya kan, semua orang punya HP lah, dan ngajuin pinjaman online juga harus pakai HP kan. Kalau bisa kalian pakai 2 HP, yang mana satu HP itu khusus untuk melakukan pinjaman online. Biasanya aplikasi pinjaman online ini bisa mengakses handphone kalian, kayak misalnya ngeakses kontak kalian, ngeakses foto kalian, bisa juga ngeakses lokasi kalian. Nah, sebisa mungkin HP kalian yang kalian pakai untuk melakukan pinjaman online itu HP yang memang udah bersih ya, misal kayak kontaknya itu khusus kontak kalian aja, atau kalian isi kontak yang mungkin kontak-kontak yang bukan orang tua, kontak bukan saudara-saudara kalian, itu ya. Terus kalau bisa nomor, kalau kalian udah handphone kalian cuma satu nih misalnya, kalau ketika handphone kalian cuma satu aja, pastiin aja ketika, biasanya kebanyakan orang untuk ngasih nama orang tua di HP-nya kan namanya misal bapak, mama ya kan, adek, abang. Sebisa mungkin jangan seperti itu kalian namain kontaknya. Misal bapak diganti jadi
F1 gitu misal, atau ke ibu kalian yang biasanya kalian kasih tulis ibu jadi I1 kayak gitu ya. Jadi inisial-inisial yang kayak gitu ketika data kalian diambil, misal data kontak kalian diambil, si aplikasi pinjol ini tidak bisa ngelihat nih mana aja nomor orang tua kalian atau nomor siapa, itu nggak bisa dilihat. Terus fotonya juga kalau bisa kosongin foto kalian supaya kedepannya data foto kalian juga nggak diambil kayak gitu. Terus untuk ketika kalian ngisi alamat rumah juga, sebisa mungkin dihindarin lah ngisi rumah utama, rumah pribadi, karena kalau kalian nanti gagal bayar, si debt collector ini bakalan datang ke rumah. Ya nggak apa-apa sih kalau orang tua kalian pengertian, tetangga kalian pengertian. Takutnya nanti orang tua kita itu udah tua terus sakit-sakitan, ketika pas datang debt collector mereka malah kena serangan jantung. Apalagi kalau debt collectornya yang senge ya kan, yang ketika datang tuh nggak basa-basi gitu, langsung teriak-teriak ya kan. Kalian malu juga sama tetangga, malu juga sama orang tua, ada ribut-ribut ya kan. Ya udah, mending kalian bisa kasih alamat misal kos-kosan kalian, atau sekolah kalian, atau ya apapun itulah. Yang penting jangan rumah kalian, dihindarin lah. Dan intinya kalian juga nggak nipu ya. Selama kalian tinggal di sana, kos-kosan misalnya, ketika bisa jajah, kalau kalian udah nggak sanggup bayar utang, tinggal pindah kos-kosan, udah gitu aja kan. Yang penting kalian pernah ngekos di sana kayak gitu ya. Terus yang keenam, tips yang keenam, berusaha jujur. Sebenarnya kalian kalau ngisi bohong itu bisa aja ya kan, cuman saya nggak kasih rekomendasi. Sebisa mungkin kalian jujur, apa yang bisa kalian belokin dikit ya belokin aja, tapi yang terpenting jujur, jangan sampai kalian ketahuan bohong nanti malah kena hukum pidana. Oke, saya rasa itu aja sih tips dan triknya. Sebenarnya masih ada ya, cuman segitu aja dulu. Silakan kalian komen, kalau banyak nanti saya lanjutin lagi. Oke, saya komen di kolom komentar, secepatnya pasti bakalan saya bahas. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau menurut kalian bermanfaat, tolong like, subscribe, sama komen. Kalau menurut kalian nggak bermanfaat, ya kalian bisa juga dislike, bisa juga tinggalin di kolom komentar, whatever lah, terserah kalian. Thank you yang udah nonton, tungguin video saya selanjutnya. Saya bakalan ngebahas tentang aplikasi pinjaman online lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.